melarikan diri. Itu tertulis. Itu konteksnya bukan semua murid. Itu kan konteksnya ada ini tertulis semua murid. Ini yang tertulis semua murid di sini. Tuhan Yesus. Bukan 12 murid, itu kan hanya 3 murid kalau tidak salah. Semua murid ini tertulis melarikan diri, Mbak Eca. Coba dibaca. Perikopnya baca Bang Saber. Perikopnya apa? Perikopnya apa? Perikopnya. Matius pasal berapa? Matius 26 nomor 56. Nah, itu perikopnya apa? Dia bilang katanya cuma 3 murid. Itu perikopnya tentang apa? Oke, Matius 26 perikopnya. Ayat berapa? Tunggu dulu, 56. perikopnya aja. Kamu bilang katanya cuma 3 murid. Nah, itu perikopnya tentang apa? Menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam minggu terakhir kehidupan Yesus. Perikopnya itu, Matius berapa tadi itu? Matius 26. Abang salah. Matius 26 nomor 56. Iya. Satu perikop tuh. Dari mana tuh dulu? Dari 50, Bang. Dari 50 ya. Itu perikopnya tentang Abang salah tadi, Yesus ditangkap. Iya, Yesus ditangkap, betul. Nah, Dari 40 nih. Yesus ditangkap di situ, semua muridnya kan di situ, kecuali Yudas. Yudas lah yang berkhianat. Makanya dikatakan di dalam 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Tuhan, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab-kitab Nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semuanya kabur karena rasa takut mereka. Sampai kebangkitan Yesus saja mereka nggak ada. Mereka aja nggak ada datang ziarah ke kubur Yesus. Itu coba Mbak, maaf Mbak, itu coba dibaca di sebelum ayat sebelumnya itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap kan Tuhan Yesus sedang berdoa. Nah itu ada 3 sekarang orang. pertanyaan saya deh, muridnya pada ikut semua Jadi bukan nggak? 12, tidak semua ikut. Waktu itu tidak semua ikut, hanya kalau tidak salah Petrus, Andreas. Sehingga ketika Tuhan Yesus ditangkap itu kan Petrus yang Dek, baca dulu 47-nya, Dek. Kau yang nggak mudeng kau. 47-nya baca, Dek. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang. Orang yang menyerahkan dia. Kita baca yang dari ininya ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Nah, kan berarti cuma 3 orang, hanya Petrus dan 2 anak Zebedeus, tidak semuanya. Dengarkan saya dulu. Kau baca baik-baik. Jangan diplototin aja Bible kau. Lalu berkata kepada murid-murid, dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, berarti 3. Sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit. Nah, dia bawa 3 ini hanya untuk berjaga-jaga. Tetapi semua murid Yesus ikut, kecuali Yudas. Gimana sih kamu? Yang dia bawa itu hanya untuk berjaga-jaga ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Di dalam, masuk ke dalam terus lagi. Yesus kan bukan di tamannya itu, tapi agak ke dalamnya. Di sebuah batu besar. Gimana nih? Yang ditangkap cuma yang satu Tuhan Yesus ditangkap itu cuma 3 orang, Mbak. Itu sudah jelas-jelas tadi Mbak hanya baca cuman Petrus dan 2 anak Zebedeus. Di mana itu? Di mana itu? Ya itu kan tadi di dalam Matius 26 ayat 37 ayat sebelumnya itu.
Aduh. Berat. Tunjukkan sama saya kalau Yohanes di dekat apa? Salib. Ya, karena Yohanes kan salah satu murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Makanya hanya Yohanes lah satu-satunya Datanya yang murid yang ditunjukkan, Kakak mengikuti Eca. Tuhan Datanya Yesus mana? sampai mati di kayu Mbak Eca, salib. Itu yang terbukti ditanyakan dalam datanya. Yohanes pasal 21. Eca, Itu murid yang paling dikasihi. Eca. Tuhan Yesus. Yang ditanya datanya. Ya, Tunjukin datanya. Yohanes pasal itu Gak 21. ada nama Yohanes ini. Gak ada. Saya sudah cari. Yang murid yang dikasihi Tunjukin Yesus. datanya. Yohanes ada di dekat salib itu waktu penyaliban. Iya, gak ada. Gak ada, Dik. Gak ada nama Yohanes di sini. Juga di Bible gak ada. Ini di Bible gak ada. Ya Gak ada, kan gak ada nama tadi Yohanes. ini Dua-duanya waktu itu yang gak ada. saya sampaikan bahwa kan Yohanes yang katakan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes, inilah ibumu, ibu inilah anakmu tadi di dalam Yohanes. Nah, tadi mbaknya bilang apa yang menulis itu tuh bukan Yohanes karena dia tidak menyaksikan, tapi jelas-jelas di situ dikatakan yang ada saat Tuhan Yesus dapatkan kan ada saudara ibu apa Maria saudara Yesus kan di situ kan Yohanes yang menulis itu. Nah, terus kan ini kan kesaksian yang di dalam Yohanes pasal 21 juga. Berarti Matius 26 nomor 56 itu salah. Bahwa semua murid Yesus itu melarikan diri, itu salah berarti. Bukan salah, tapi kan konteksnya bukan semua murid, Loh, cuma lah, tapi 3 tertulis murid. di situ semua Kan murid Petrus Yesus dan 2 melarikan anak diri. Zebedeus. Iya kan? Petrus dan Di 2 situ anak Zebedeus tertulis itu semua 3 orang, murid semua Yesus Yesus melarikan yang ada di diri. situ. Yang ada di situ, semua murid Yesus yang ada di situ saat Tuhan Yesus ditangkap. Itu kan perikopnya Sekarang Yesus saya tanya, ditangkap. kalau sudah ada kata semua murid Yesus, itu berarti siapa aja? Ya kan semua murid Yesus yang di situ saat itu Tuhan Yesus ditangkap kan hanya ada 3 orang, bukan 12 orang. Di mana tertulisnya murid Yesus yang melarikan diri itu cuma 3 orang? Iya. Ya Iya. tadi itu ayat Di mana? sebelumnya tuh Yesus Coba, sebelum coba, datanya di mana? ditangkap, Saya Tuhan buka. Yesus berdoa ada Di 3 mana? orang. Di mana Ya tadi datanya Matius 26 yang melarikan ayat diri sebelumnya. muridnya Yesus itu cuma 3 orang, di mana tertulisnya? Coba. Ya tadi kan Datanya. tadi mbaknya sudah baca. Datanya. Ayat sebelumnya. Datanya. 3 murid Di Yesus yang Matius pasal melarikan 26 diri itu. kembali. Datanya di Ya mana? Matius 26 tadi Kak. Matius pasal Matius 26. 26 itu Kan justru tadi di situ dikatakan bahwasanya semua murid Yesus itu melarikan diri. iya, tapi Bukan 3 orang, sebelum semua. ayat sebelumnya itu ditulis yang mengikuti saat itu cuma 3 orang. Makanya baca ayat itu bukan hanya 1 ayat saja, maksudnya baca ayat sebelumnya. Itu kan ayat aku sudah sebelumnya baca, kan Dek. ditulis Kamu baca Petrus nomor dan berapa? 2 anak Kamu baca nomor berapa? ini Matius Biar pasal aku gak 26 asumsi ayat orang 37 sampai 37, 38. oke, ya, saya baca ya. 6 sampai 37. Ya, tentang sujud. Kamu bacanya 37 ya. Iya, ya. Oh, itu di Taman Gesmani itu. Berikutnya itu. Ya. Ya. Kalau nggak ada nanti tadi di 37 ya. Di Bible nih. Dan ia membawa Ya, 37. Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka Ya, mulailah Andreas ia dan Yakobus. merasa Jadi sedih 3 orang. dan gentar. Ini dikatakan selain daripada 12 muridnya Yesus, dibawalah juga di situ Petrus dan Zebedeus. Coba kamu memahami 2 orang itu anak tulisan Zebedeus. itu gimana kamu? Kamu baca Maksudnya dulu yang begini, benar. kan tadi Mbak Dan ia membawa Iya, kan? dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ngerti nggak bahasa sertanya itu? ya berarti Coba, 3 orang. coba kaidah bahasa yang Indonesianya Tuhan coba Yesus. dipahami di situ. Aduh. Coba dipahami dulu. Selain daripada ke-12 murid-muridnya Yesus,
Dia membawa serta di situ Petrus dan kedua anak Zebedeus. Paham nggak? Siapa kedua anak Zebedeus itu? Siapa kedua anak Zebedeus? Andreas dan Yakobus. Kalau tidak salah, Andreas dan Nah, itu kamu Yakobus itu tahu. kan juga dua Berarti murid Tuhan Yesus. terlepas daripada Itu kedua dua belas murid muridnya Yesus, kedua anak Zebedeus dan Petrus itu ikut melarikan diri. Paham nggak? Bukan tiga Iya, orang kan, yang mereka melarikan ikut diri. Di mana Mereka tertulisnya tiga orang melarikan diri di situ? ditangkap. Ayo. Mereka melarikan diri saat Tuhan Yesus ditangkap. Tapi saat Tuhan Yesus disalibkan itu, Yohanes dia tetap mengikuti Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati. Di mana Makanya tertulis? Yohanes Di memberikan mana pewahyuan dalam tertulisnya Yohanes kitab Wahyu. itu ada di Iya, di mana? Di Bible waktu penyaliban, atau di mana tertulisnya? Di Bible Di atau di Alkitab? Alkitab, di Yohanes tadi tuh. Di Yohanes Alkitab, berapa? Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes Yohanes pasal berapa? 19 yang tadi saya Yohanes sampaikan. Yohanes 19. berapa? 19. 19 nomor 25 sampai 26. 25 sampai 26 Bang Sabar. Itu kan Yohanes yang menulis kitab itu. Jadi dia juga ada di dalam situ. Oh, ada. Ada. Sebentar, saya buka ya. Yohanes 19, 25 sampai 27 nih, saya buka nih. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya Murid di yang sampingnya, dikasihinya di samping. berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian Bisa ya? Orang katanya bisa kenal kepada anaknya. murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itulah murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, murid Itu yang maksudnya. dikasih Tuhan Yesus kan Yohanes, iya. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 20, itu kan murid yang dikasih Yesus adalah Yohanes. Bukan cuma Yohanes kali yang dikasih Yesus. Ya, semuanya, tapi Barnabas hanya juga, Yohanes Barnabas yang juga. mengikuti Tuhan Yesus Kata sampai mati siapa? di kayu salib. Ini di dalam Yohanes pasal 21, coba dibaca. Itu ada kan murid yang dikasih Barnabas paling Yesus. kesayangan Yesus juga. Yang Ada aslinya tuh, di sini yang nggak dibawa dan dibaca oleh Kristen. Yohanes pasal 21 tuh murid yang dikasih Iya. Yesus. Saya tahu. Karena Yohanes yang menemani Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Gimana? Ya itu Nggak di ada dalam tulisan. tadi bisa dibaca. Iya, Yohanes Murid yang di menemani samping Yesus Tuhan sampai Yesus. ke tiang salib nggak ada di sini. Kata Itu Yohanes. tuh Yohanes cuma Yohanes pasal menulis. 19 ayat Itu Yohanes 21. cuma menulis. Yohanes 19 ayat 26. Iya, Ketika Yohanes Yesus cuma melihat menulis. ibunya dan nama? murid yang dikasihinya Ya, di mana sampingnya. nama tercatat nama Yohanes di situ? Ya iya kan Yohanes kan murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 21 ayat 20. Murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Bodrek bang sabar. Izin mama bodrek dulu sama kopi dulu ya. Jangan bunda lanjut bunda. Aduh pusing bunda. Kedua anak Zebedeus ini siapa namanya? Kalau tidak salah Andreas salah satu dengan Yakobus. Oke, Andreas ya. Oke, sebentar. Lebih cepatnya itu gua aja yang sebut. Sabar sama Amsa saja. Kedua anak Zebedeus siapa? Kalau tidak salah Andreas salah satu. Oke, sebentar. Nah, sekarang coba buka di dalam Markus 14. Bang Sabar coba buka Markus 14 nomor 33. Markus 14 Nomor 33.
Izin langsung dibacakan atau gimana? Ya, dibacakan aja Bang. Baik. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Nah, Ia sekarang sangat takut dan gentar. udah Bang, udah selesai sampai di situ. Nah, coba kalau di apa tadi itu? Di dalam Matius 26 nomor 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Oke. Di dalam Lukas. Lukas nomor Lukas pasal 22 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Oke, selesai. Yohanes 18 nomor 1. Ini Yohanes ya yang menulis ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Disitulah ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, apakah Yohanes menyebutkan siapa murid-muridnya? Apakah Lukas menyebutkan siapa murid-muridnya? Sebentar. Markus menyebutkan yang ada di murid-muridnya yang ikut adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, sementara di Matius menyebutkan adalah Petrus dan kedua anak Zebedeus. Saya tanya, siapa nama anak Zebedeus? Andreas. Kenapa Markus tidak menyebutkan Andreas ada? Kenapa Lukas dengan Yohanes tidak menyebutkan? Apalagi Yohanes tidak menyebutkan dirinya juga ikut. Tentu ini Mbak intinya kan kalaupun Yohanes ikut waktu Tuhan Yesus ditangkap, bukan berarti dia tidak ikut saat Tuhan Yesus disalibkan kan? Contohnya saya ikut Mbak ke sini, belum tentu saat Mbak pergi ke situ saya tidak ikut lagi, ya kan? Ya itu kan Ini soal perikopnya Yesus ditangkap, penangkapan. bukan Yesus mati di kayu Bentar, salib. Eca, ini soal penangkapan Yesus. Berbeda-beda penulisannya. Bukan pada waktu Yesus di kayu salibnya. Penangkapannya saja nama-nama muridnya udah berbeda-beda. Dua anak Zebedeus itu juga saya agak lupa Mbak. Jadi Oh, ya mungkin cari dulu memang- deh, cari dulu. Saya kalau Iya. gitu, saya nggak apa-apa. Kamu cari dulu. Iya, cari dulu anak Zebedeus itu Iya. siapa? Biar tahu kan, kenapa Markus lupa menuliskan Andreas? Tidak, mungkin saya yang salah Mbak, bukan Andreas. Ya makanya tapi cari dulu deh, Yohanes. saya tunggu kamu. Ya, saya tunggu kamu. Yakobus. Carilah. Ini kayaknya masih belasan tahun nih Bunda. Enggak, dia suaranya aja yang muda, palingan 20-an lah. Oh 20-an ya. Oh iya. Kayaknya. Mm. Makanya agak sedikit. Kamu buka di dalam Markus 3 nomor 17 Eca. Kalau mau tahu siapa anaknya Zebedeus. Masih cari Paman. Kurang baik hati gimana jadi host ini. Host Masih Paulus. cari Paman. Iya Yakobus dan Hei Yohanes. Bang Hasan, jangan ikut-ikutan panggil host Paulus kamu, cuma aku yang boleh. Iklan. Kembali ke topik. Lanjut. Siapa di situ anaknya? Anaknya Zebedeus. Eca. Kan udah saya kasih Yakobus clue-nya dan itu. Yohanes. Hah?
Ya sudah tadi yang benar tuh ya Yakobus dan Yohanes yang tadi sudah Ngawur dibaca. kamu. Kalau Yakobusnya benar, Yohanes saudaranya. Kan udah saya kasih clue-nya, masa bacanya aja kamu kebingungan. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya Yakobus. Ngantuk. Benar nggak? Udah dikasih clue-nya itu loh, supaya kamu ini bisa ngelawan kakak Nora ini. Ah gimana sih, saya bantuin malahan. Itu banyak kontradiksi, Ica. Kontrasepsi. Kontrasepsi, kontradiksi, orang udah diganti kata-katanya sama kakak Nora. Oh, udah diganti. Maaf. Iya. Kalau katanya Kanora, kalau kontradiksi itu masalah hati katanya. Oh iya. Assalamualaikum Bang Arya Kulon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, sekarang begini. Di dalam Yohanes 19 nomor 25 itu mencatatkan Maria Magdalena, Maria dari Klopas, betul kan? Maria ibu Yakobus, ibu bunda ibunya Yesus dengan Maria ibu Yakobus, betul? Betul tadi, Bang Saber? Betul. Nah, Yakobus dengan Yohanes saudara apa enggak? Iya, Nah, saudara. Nah, jadi yang hadir di situ adalah perempuan-perempuan. Bukan Yohanesnya yang hadir, tetapi Betul. Maria, ibunya Yakobus dan Yohanes. Jadi penceritaan itu disampaikan murid yang kepada Yakobus dan Yohanes. Coba Mbak buka di Yohanes pas yang tadi dibaca, lanjutkan. Itu kan ada Kok di malah samping. perkataannya Yohanes lagi. Yang mendukung perkataannya Yohanes itu siapa? Itu yang dicari, Mbak Eca. Sekarang gini, Mbak Eca itu nggak pernah melihat Yesus, tapi Mbak Eca itu ngaku-ngaku, aku pernah melihat Yesus, aku melihat Yesus. Nah, yang membuktikan Mbak Eca itu melihat Yesus itu apa gitu loh, paham nggak? Kamera paman, kamera. Tadi Jangan cuma ngaku-ngaku tok gitu loh, paham nggak? Paman, Pembuktian bahwasanya betul-betul Yohanes itu ada di dekat tiang kayu salib ataupun melihat penyaliban itu kan baca apa? ayat 26. Yohanes Jangan 19 perkataannya Yohanes. Ya Allah. Kan di situ bukan hanya Maria saja yang perempuan-perempuan saya, itu kan ayat 26. Yang ngomong Ketika siapa Yesus itu? melihat ibunya Oh, gini. dan Ya, yang ngomong siapa itu? ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang Eca, dikasihnya. itu yang nulis apa? Yohanes 19. Nah itu Yohanes. Jangan melihat daripada perkataannya Yohanes. Yang membenarkan perkataannya Yohanes itu siapa? Petrus kah? Lukas kah? Gitu loh. Paham nggak? Kompor gas kah? Ya Petrus juga kan waktu itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Loh kok menyangkal Tuhan Yesus? Perkataannya Petrus contoh, Daniel contohnya, Matius contohnya, yang menyatakan bahwasanya si Yohanes itu memang betul-betul ada waktu penyaliban gitu loh. Ya ini kan kitab yang ditulis Yohanes, kesaksian. Maksudnya gini, Allah, Kak. habis lagi. Maksudnya tuh begini ya. Coba kalau sama aku kamu mungkin bisa paham ya. Yang memvalidasi tulisan Yohanes itu siapa? Bakal ngerti lagi bahasa validasi itu apa itu pikirnya. Yang membenarkan tulisan Yohanes itu siapa? Contoh, saya kasih contoh. Saya berkata apa namanya, Bang Hos ini Paulus. Nah, yang membenarkan si kucing gitu loh. Kemana dia? Gara-gara Yohanes. Paman. Kabur paman. Gimana nih pasien-pasiennya Bang Saber ini? Aduh.
belum pada minum bodrek udah tidur duluan, makanya terus jadi halu Kakak Nora. Minum dulu. Batak dulu. Di sini tuh pasiennya ajaib kan Nora. Gitu loh. Ada pasiennya di sini kalau diajak diskusi nggak mau tapi cuma ngejar meong gitu kayak Nora. Nggak usah framing ke aku segala macam Bang Ahsan. Terkucakar juga nanti. Ya begitu. Terus nanti ada juga ketika Bang Paulus lagi on cam, Bang Saber salah ngomong. Bang Saber lagi on cam, nanti ada juga pasien-pasien perempuan nanti takut dicakar meong gitu loh. Ada lagi yang tapping di bawah, Oten lebih paham kitab erek-erek katanya. Ya, Orkel gitu dibilangin. Aduh, ada aja. Ayolah, cobalah. Ini apa kayak pendeta kayak apa gitu loh, naik sini. Ya, Kalau pendeta, Bang, kalau pendeta yang hanya saya Bang ya. ya. Yang debat nanti saya kalau pendeta Bang ya. Hah? Kalau pendeta Ya, nanti boleh. naik saya yang debat. Iya. Tapi Boleh. kalau murid-muridnya Bunda aja, nggak usah saya. Capek kalau murid-muridnya pendeta nih. Gila deh. Kece nih tau gigi. Bunda Nora tuh Bunda Nora itu mantan Enak aja. pengembala guys. Kakaknya orang mah yang nggak mau sama ecek-ecek kayak begitu, ngaco. Mantan pengembala dia guys. Mantan penggembala kan. Naiklah Bang Sabar, naik. Mantan pengembala dia. Masa mau dikasih anak kambing enggak mau. Menginjili. Kenapa Kak Nora? Biasanya yang dikembalakan itu hewan loh Kak Nora. Betul. Tapi masih mending saya mengembalakan domba. Dulu saya mengembalakan kunarion, anjing. Aduh. Cah, sini Cah, naik lagi Cah, sini Cah. Kamu udah dibawa lagi Cah, naik lagi Cah, sini Cah. Ayo Cak. Alah, Naik, suami idaman lagi. Udah bak bekal belum kamu suami idaman? Sama si Akal. Ini sama Bang Akal Sehat nih. Silakan Bang Akal Sehat. Jangan panis. Jaga level. No level. You know. Gak level kamu sama kakak Nora kamu. Sama ini nggak bisa jawab nanti dia Bang. Jadi Calon-calon cuma itu saja ini suami mau ini, nih, Bang. sama suami idaman ini. Udah berkali-kali saya debat sama dia. Bro, dasarmu tidak ada. Bawa Bang kitabnya orang. Akal, Bang Akal. Udah dulu Bang Akal, aku konfirmasi dulu. Dia kan laki-laki. Kalau abang memanggil dia suami idaman, aku khawatir nanti abang diseret bawa bibel pulang. LGBT. Bisa semua. Bisa semua. Lebih Nori ini. Ya makanya Bang, abang Akal Sehat itu harus hati-hati tuh. Hati-hati Bang. Takutnya nanti, oh ini pasanganku katanya. Dibawalah ke gereja Bunda pelanginya. Nori ini. Mari. Dia sangat cantik di mata abang ini. Udah naikkan aja Bang, naikkan ke atas Bang, biar ku tanya dulu sama Aduh. suami idaman ini Bang. Itu. Nggak pernah kelapa Itu. belum, Bang. Itu sudah di sampingmu itu suami idaman itu. Jangan pula kau cerot-cerot lihat muka aku kau. Iya, di mana ada saya di situ ada kau. Cerot pula kau nanti ngocok kau. Wanita yang pertama dalam hidup aku. Tenang bang. Anti rumkat bang. Nanti rukat ini. Enggak, nanti Nanti rukat ini Bang Bunda Samir. Nora, aku masih Nanti, anak kecil nanti. Bunda Nora, jangan bilang kayak gitu Bunda Nora. Bukan begini loh. Heran saya ya. Asal suami jangan kampret, ngerokok ya. dengar ya.
Itu di Bible kamu, sanggup Tuhan berfirman itu Jangan menggunakan dulu lah. bahasa-bahasa vulgar. Tuhan berfirman, mereka bersunda pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama. Sanggup Tuhan kau berfirman untuk itu. Santai Tapi- aja Bunda. Iya, Jangan sok- iya, saya santai ini ajaran kampret. Dengar dulu. Tapi heran saya, ajaran yang tidak boleh kau kawin sama kau itu tidak ada peraturannya. Jadi contoh, kalau malam mabuk kau kan, mabuk kau, baru datang kau ke kamar, kau tengok Saya- istri udah saya- nggak ada. Rupanya Saya bukan peminum Bunda. Saya kau orangnya dengar. beragama. Saya bukan Kau peminum. buka kamar ibu kau, naik kau tungkekkan ibu kau, tuh nggak ada dosa kau itu. Kalau Bunda naik sama saudaranya Bunda cocok. Kalau Bunda mau Ada naik yang sama saudaranya cemburu. cocok. Ada yang cemburu suamiku, suami orang. Ada yang cemburu katanya si calon mayat ini. Itu katanya minta ditabok Terserah katanya. Bunda mau ngomong apa. Terserah. Yang Mau WA Bunda mau ngomong silahkan apa, terserah. typing di bawah. Tapi Yang kalau WA mau ngomong silahkan kotor, typing di bawah. jangan. Iya. Jangan iya. sampai sekalian baku naik Izin, sendiri. izin dulu sebentar ya. Saudara Izin dulu kandungnya. sebentar ya. Kenapa ya Suami kalau kampret. Suami Bang kampret. sabar. Izin sebentar Bang sabar. Kenapa Makanya, ya kalau orang Muslim Jangan jaga bahasa. membicara Bunda. apa, membaparkan Sampai tentang bahasa Al-Quran? lebih Kok bisa kejam dari bangkit? bahasanya Bunda. Iman saya Bang sabar ya. Kalau mendengarkan baca Al-Quran, iman saya bangkit. Ketika Bunda Nura membacakan tentang ayat-ayat dari Bible, imbron saya bangkit Bang sabar. Ini kok beda? Iya ya, kalau saya diskusi sama dia, aku bacakan SPL. Sebentar ya Bun, lari dia ke kamar mandi, ngocok dia. Saya nggak seperti Anda. Di Heskel 23 itu Kakak Nora, ada yang malahan noten itu nanya katanya, itu isinya apa? Katanya coba bacain dong. Yang ngeri aku nggak berani aku membacakan ya. Di Heskel 23. Makanya, Bahasa itu jaga bahasanya. loh, memang nyata kau kan? Cobalah kau dulu, di sana susunya dijama-jama. Kau bayangkan kan, memang otak kau kan kayak gitu. Salah bro, saya tidak seperti yang Anda ucapkan. Nah, memang ada datanya bro. Saya kan lelaki bersih Bunda. Iya, Tapi yang memang ada saya datanya. Bible-mu. Kau disunat nggak? Lelaki bersih tapi nggak disunat. Saya Kau disunat lah nggak? pun. Hah? Saya disunat lah. Mau lihat Coba kah? spill, coba spill. Coba spill. sepil mana? Coba. Spill, spill. Makanya jangan. Kalau bilang iya saya kasih lihat sekarang. Coba mana? Iya, udah spill. Jangan. Nggak boleh. Wah, jangan. Jangan disepil. Bahasa Nanti itu kulitnya jaga kelihatan bahasa. pula di situ ya. Seperti orang tidak punya pendidikan. Hah? Seperti orang tidak punya pendidikan, Bang. Emang lu punya pendidikan? Iyalah. Nah, Yang Coba oke. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Yang duluan omong kotor itu siapa? Saya apa Anda? Enggak, coba kalau kamu berpendidikan coba 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan Bang berapa? Saber, tunggu dulu Bang Saber. Yang duluan mengomongkan apa tadi? Kotor katanya. Kotor, berarti Bible kau kotor. Kotor Bunda, kotor. Jangan lari ke situ, Bunda. Bunda tadi kan ceritanya buka kamarnya mamamu, kau bakunai mamamu. Berarti Bunda pernah bakunai saudaranya Bunda. Memang tak ada larangannya. Memang Itu nggak kan ada. di Bible, bro. Gak ada bro. Di Ya, Bible, memang bro. di Bibelmu begitu. Memang di Bibelmu begitu. Masih tahu Terus ayatnya. gimana?